Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Untuk video kali ini saya masih membahas tentang bagaimana gigihnya Jokowi dalam memperjuangkan pembangunan kemajuan di NKRI ini. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal bahwa ada banyak hal yang masih harus dikerjakan di era kepemimpinannya yang baru berjalan 1 tahun untuk periode yang kedua. Banyak tugas di sana sini yang harus dimulai, yang sedang dikerjakan, harus dirampungkan, dan mungkin sampai berakhirnya periode yang kedua, tugas-tugas tersebut masih belum bisa dirasakan hasilnya, tetapi arah kepada untuk melihat Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat, sudah pasti dapat kita rasakan di dalam visi dan misi daripada kepemimpinan Jokowi. Namun kalau mengingat apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini, begitu banyak pembangunan infrastruktur, begitu banyak hal-hal yang dia lakukan, yang dia ubah, yang dia kerjakan, yang mungkin di dalam kepemimpinan sebelumnya itu tidak tersentuh, tidak terjamah. Kita bisa melihat itu di berbagai bidang, di berbagai area, di berbagai keadaan dan situasi. Bahkan termasuk dalam pembangunan-pembangunan di daerah tertinggal, di masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan utama mereka, entah itu BBM, entah itu air, entah itu listrik, dan berbagai-bagai hal lainnya. Mengingat banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang masih terbengkalai atau masih banyak yang belum disentuh, bukanlah terletak pada kurangnya perhatian daripada kepemimpinan Jokowi, tetapi justru terletak kepada banyaknya jenis bidang atau pekerjaan atau tugas yang begitu complicated di negeri ini. Saya sendiri merasa seolah-olah kepemimpinan Jokowi ini langsung dialihwariskan dari Presiden pertama RI, yaitu Presiden Bung Karno. Seolah-olah selama ini apa yang kita sebut dengan pembangunan yang berkeadilan sosial, pembangunan yang merata, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, rasanya masih belum tersentuh dengan maksimal, meskipun dengan waktu yang cukup lama, ya, di zaman Orde Baru 30 tahun lebih, setelah itu pemerintahan selanjutnya dengan presiden-presiden yang memimpin pada saat itu. Tetapi toh bagi saya pribadi, seolah-olah Jokowi mengambil alih tugas langsung daripada Bung Karno sendiri. Seolah-olah keadaan di mana dia memimpin adalah keadaan yang begitu dia harus berbuat banyak hal. Rasanya tidak cukup tangan dan kedua tangannya dan kedua kakinya untuk berjalan dan menyentuh berbagai hal di negeri ini. Belum lagi persoalan-persoalan yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, baik itu soal hutang piutang, baik itu soal intoleransi, baik itu soal radikalisme, ya, penolakan-penolakan di sana sini, menjamurnya kelompok-kelompok yang anti keberagaman, anti pluralisme, ya, belum lagi pendidikan politik yang mungkin di sana sini benar-benar begitu semeraut, ya, dan banyak hal yang sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh seorang Jokowi atau tidak mungkin dilakukan oleh seorang presiden dalam kepemimpinan kurang lebih 2 periode atau 10 tahun.
Dan lagi keadaan ini membuat kita berpikir, ya, untuk mengharapkan kepemimpinan seperti Jokowi akan langgeng, akan boleh berkelanjutan, ya, karena sampai saat ini kita belum ada melihat figur-figur pemimpin yang benar-benar menyamai atau mungkin melebihi Jokowi, ya. Walaupun pemimpin-pemimpin seperti itu bisa saja akan muncul dari berbagai cara, dari berbagai tempat dan berbagai situasi, ya. Tetapi jujur secara pribadi kita belum melihat hal itu ada di permukaan. Memang banyak figur-figur yang di expose untuk pemimpin-pemimpin dengan kepemimpinan yang hebat seperti Gubernur Ginanjar, Ibu Risma yang sekarang menjadi Menteri Sosial, dan ada pemimpin-pemimpin lainnya, ya. Semuanya untuk saat ini bagi saya pribadi Jokowi masih yang terbaik. Bukan karena dia menjadi presiden saat ini, tetapi cara dia bekerja, cara dia menyikapi persoalan, cara dia mengeksekusi keadaan, menyelesaikan, mencari solusi, ya. Itu benar-benar sangat unik, ya. Sangat apik untuk seorang presiden. Dengan gayanya yang sederhana, dengan tidak membuat protokol-protokol yang sangat mengganggu, ya, yang membuat dia lebih cekatan dalam bertindak, ya, mulai dari dia bergerak, berjalan dan sebagainya sampai berada di tempat daerah-daerah di mana dia harus melihat situasi, melihat keadaan untuk mengeksekusi, untuk menyelesaikan persoalan, mencari solusi dan sebagainya. Sungguh sangat-sangat unik apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, itulah sebabnya dalam pemikiran saya 2 periode saja memang rasanya sangat-sangat kurang karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin atau seorang presiden di negeri ini. Apalagi kalau kita berbicara soal keadaan bangsa ini yang belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini dicoba dipeta-petakan atau dikelompok-kelompokkan, ya, dari sisi identitas, ya, entah itu agama, entah itu suku, ya, entah itu apalah yang disebut dengan konflik identitas, yang saya merasa Jokowi ini seperti menghadapi, atau kalau kita ibaratkan sebuah kompleks perumahan, ya. Ini perumahan yang sembraut, yang di dalamnya jalan dan gangnya tidak teratur, tidak beraturan, tamannya tidak ada, infrastruktur untuk masyarakat atau penduduk di perumahan itu tidak ada, fasilitas umumnya tidak ada, di sana sini terjadi tumpang tindih, seperti sebuah perkampungan yang sangat kumuh, ya. Tetapi untuk mau digusur, mau diubah menjadi sebuah perkampungan modern, menjadi sebuah hunian yang modern juga tidak mudah, karena di dalamnya ada penduduk-penduduk yang tidak bisa dipindahkan dengan serampangan. Mereka harus ada tetap di dalam tempat itu, tetapi mereka harus ditata pemukimannya menjadi pemukiman yang modern. Nah, ini tidak mudah. Seperti itulah saya melihat Jokowi dalam memimpin negeri ini. Di sana sini terjadi kesemrautan, baik secara politik, secara ekonomi, ya, secara paradigma pola pikir di dalam berbangsa bernegara, baik itu soal pluralisme, soal keberagaman, kebinekaan, ya, soal kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok-kelompok yang merasa lebih hebat, ya, daripada kelompok lain walaupun kita sebangsa dan setanah air. Kelompok-kelompok yang mendengung-dengungkan soal mayoritas dan minoritas, ya, yang bagi saya pribadi itu adalah sesuatu yang sangat tidak relevan untuk kemajuan sebuah bangsa, ya. Tidak sesuatu yang kita harapkan untuk ada di negeri ini. Kenapa? Karena itu akan membuat kita merasa terkotak-kotakkan. Yang lain merasa hebat, yang di sisi lain merasa direndahkan. Ya. Pemilihan kata minoritas dan mayoritas ini seringkali menjadi konflik, menjadi jebakan di tengah-tengah sebuah bangsa dan bernegara di negeri kita ini. Karena itulah
saya mengatakan seolah-olah kepemimpinan Jokowi ini diterima oleh beliau langsung dari pendiri negara ini, sang proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Seolah-olah seperti itu. Keadaannya begitu semeraut di sana sini, harus bukan sekedar dipoles tapi harus dirombak. Sementara di sisi lain, ketika dia hendak merombak tidak mudah karena sudah ada tanaman-tanaman di sana. Ya kalau dia sebuah kebun, sudah ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang tidak mudah untuk disingkirkan, ya. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa semuanya keadaan ini begitu tidak enak untuk dilihat mata, tidak enak untuk dirasakan, tidak enak untuk dipikirkan, ya. Karena semuanya belum tertata rapi. Meskipun kita sudah menjalani kemerdekaan puluhan tahun, ya, 70 tahun lebih, 75 tahun lebih, ya. Nah, ini saatnya, ya, untuk saya pribadi berkata Jokowi adalah anugerah bagi bangsa ini. Di zaman dia kita boleh melihat berbagai hal, berbagai keadaan di dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, di dalam birokrasi pemerintahan dan sebagainya, mulai terjadi perubahan-perubahan secara signifikan. Meskipun di sana sini kita akan masih menemukan banyak hal, tapi bukan karena Jokowi tidak cukup berbuat, tetapi karena apa yang dia buat tidak sebanding dengan banyaknya jenis pekerjaan yang ada di negeri ini. Sebagai seorang pemimpin, tentu dia berharap bisa melakukan banyak hal lagi di negeri ini, tetapi di sisi lain tentu ada aturan-aturan yang membuat Jokowi harus bekerja dengan batasan-batasan waktu, batasan-batasan ruang, dengan peraturan-peraturan yang ada di negeri. Semoga Tuhan membuka jalan dan rakyat Indonesia dapat mengharapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik muncul di negeri ini. Karena kita percaya bahwa kita optimis negeri ini, NKRI ini akan tetap maju, akan tetap eksis untuk bersama-sama maju dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Semoga Jokowi tetap kuat, tetap mampu untuk melakukan tugas-tugasnya sampai di akhir jabatannya, dan kita berharap ada pemimpin-pemimpin yang baru yang muncul, yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi negeri ini, dan semoga para pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh di negeri ini akan memberikan dedikasi yang hebat untuk kemajuan bersama. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.